Sports Entertainment. Raw hari ini dimulai dengan kilasan apa yang terjadi minggu lalu, di mana DX kerjasama dengan New Age Outlaws untuk menghajar dan mempermalukan Legion of Doom. Raw episode spesial Natal hari ini ditaping dari Lowell, Massachusetts. Dibuka dengan hujan salju buatan yang memeriahkan konsep spesial holiday. Di Generation X hadir dengan kimono handuk yang sangat menggambarkan tema hari ini, santai. Kehadiran mereka tentunya menjelaskan apa yang terjadi minggu lalu. Shawn bilang kalau penonton hari ini berkelakuan baik, dia akan memberi hadiah. The Generation X has a present for you. Triple H menekankan kalau Legion of Doom sudah mereka hancurkan dan New Age Outlaws diminta untuk tidak ikut campur urusan DX lagi jika tidak ingin bermasalah dengan mereka. Untuk urusan Owen Hart, Triple H memastikan kalau Owen Hart akan dia selesaikan. Shawn lanjut menanggapi tantangan Undertaker minggu lalu untuk match di Royal Rumble pay-per-view dengan stipulasi casket match. Shawn yakin dia akan menang karena ia sudah menang di dua match sebelumnya lawan Taker. Yang ketiga kali tidak jadi masalah baginya dan dia tidak akan bisa rest in peace, dia malah bisa stay up all night. Stay up all night. Shawn lanjut mewujudkan janjinya untuk memberi hadiah kepada semua fans. Apa itu? Mereka lanjut mencopot celana mereka dan untungnya ini episode tapping, jadi WWF bisa menutupnya dengan logo sensor. Oh no! Wait a minute. There we go. Apakah mereka beneran telanjang? Tentu tidak. Sang komisioner Sergeant Slaughter masuk dan bilang karena ini Natal saya juga punya hadiah buat kalian berdua katanya. Karena 2 bulan lebih Shawn tidak defend European title-nya, dia meminta Shawn untuk title match malam ini. Kalau Shawn menolak, title tersebut akan ditarik. Shawn tak gentar, siapapun lawannya akan ia kalahkan. Dengan mengejutkan, Slaughter mengumumkan kalau malam ini Shawn akan match European title melawan Helmsley, partnernya sendiri. Hunter Hearst Helmsley. That's not what they wanted. Triple H menekankan ke Slaughter kalau ini jelas supaya Slaughter untuk memecah DX karena dirinya mungkin bisa mengalahkan Shawn dan menang title malam ini. Shawn agak kaget karena Triple H bisa berpikir akan mengalahkan dirinya. Shawn berbalik mengejek Triple H yang tidak akan bisa menang melawannya. Sepertinya upaya Slaughter bisa jadi membuahkan hasil. Triple H versus Shawn Michaels for European title akan terjadi malam ini. Malam ini Taker menghadapi New Intercontinental Champion The Rock. Setelah iklan, Headbanger hadir siap akan menghadapi Godwins. Single match Thrasher melawan Henry Godwins. Feud low card ini juga berlangsung di acara 1 WWF Shotgun Saturday Night. Match berjalan sangat singkat dan seperti diduga berakhir diskualifikasi karena Phineas mengganggu dan lanjut mengeroyok Headbanger. Wasit memisahkan. Berikutnya, WWF menunjukkan kilasan apa yang terjadi pada Dude Love minggu lalu yang dikeroyok Billy Gunn dan Road Dogg. Rupanya itu jadi moment off-nya karakter Dude Love karena setelah itu karakter Mick Foley sebelumnya, Mankind, kembali hadir berpromo di belakang layar. Ia mengungkapkan kesedihannya dengan apa yang terjadi dengan Dude Love dan ia bersumpah akan menuntut balas ke New Age Outlaws. And I will give you the beatings of your life. Selanjutnya, WWE menayangkan rekaman off-air minggu lalu setelah Raw, di mana seorang Sinterklas hadir dan memanggil Sable. Tetapi Sable tidak datang dan dia kecewa. Kemudian seorang anak laki-laki dibawa ke atas ring dan bilang kalau Sinterklas ini palsu dan dia diusir. You're not the real Santa Claus. Kemudian Stone Cold keluar. Kita sudah tahu ending dari segmen ini ya. Setelah saling berbincang, Stunner dilayangkan. Hal yang menarik di sini, banyak fans masa sekarang menduga anak lelaki ini adalah salah satu dari The Usos. Hal itu sudah dijawab langsung oleh mereka. Kalau anak lelaki itu adalah adik kandung mereka yang bernama Jeremiah yang juga sedang memulai karir di dunia gulat dengan nama Tamiko Fatu. It's not me. It's my other brother, the one that you guys don't know about. Kemudian terdengar dari luar locker room, DX, Triple H, dan Shawn sedang bertengkar hebat. It's gonna be interesting. Nation of Domination masuk dipimpin oleh Farouk yang tengah gusar dengan posisinya di grup. Rocky Maivia siap berpromo dengan gemuruh Rocky Sak di arena. Dan ia saat ini seorang champion yang tidak bawa sabuk karena sudah dibuang Austin minggu lalu. Undertaker masuk dan Rock menyerang di awal dan Taker langsung bisa mengambil alih.
Dominasi Taker sangat terasa, tetapi gangguan dari antek-antek The Rock susah untuk dibendung. Di tengah match, Paul Bearer masuk untuk memperhatikan. The Rock menguasai match karena bantuan Nation, hingga Taker berhasil chokeslam dan lanjut tombstone. Tapi lampu mati, Kane muncul. Ending yang bisa ditebak. Kane naik ring untuk menatap Taker. Paul Bearer kembali meminta Taker untuk menghadapi Kane. Ia malu dengan Taker karena sudah menolak permintaannya kemarin, dan ia menyesal karena mendampingi Taker sebelumnya. Paul lanjut mengejek orang tua Taker yang sudah mati dan Taker hampir menyerangnya, tapi Kane menangkis. Good God. Kane lanjut memukulnya hingga Taker akhirnya terbakar emosi dan hampir menyerang Kane, tapi tak jadi. Kane lanjut mendominasi. Taker masih saja menolak untuk memukul adiknya sendiri dan Raw berakhir. Warzone dimulai dengan Chyna memasuki ring sendirian bersiap menyaksikan match European title antara kedua temannya. Lanjut Shawn yang masuk sebagai champion. Kemudian Helmsley masuk, tetapi saat jalan ia langsung diserang oleh Owen Hart secara tiba-tiba. Wait a minute. Where's Owen Hart? Hey, wait a minute. Owen Hart. Dan kemudian ia diusir oleh Slaughter dan DX. DX menyalahkan Slaughter yang mungkin bersekongkol dengan Owen Hart. Slaughter tidak mengelak, tapi dia tersenyum. Karena hal itu, match tersebut ditunda. Selanjutnya, Billy Gunn dan Road Dogg diperlihatkan sedang mencoba mencari keberadaan Mankind yang entah di mana. Di gudang yang gelap, ia menemukan seseorang yang terlihat seperti Mankind, tetapi ternyata itu orang lain. Mark Mero memasuki ring dan siap match melawan Scott Taylor, di mana Sable. Mero kembali mencoba mempermalukannya dan Sable keluar dengan kostum Rusa Rudolph. Match ini jelas tidak penting, yang penting adalah Sable-nya. Mark Mero berhasil menang dengan meyakinkan diiringi oleh bu penonton dan ia lanjut menghajar lawannya. Tom Brady lawan Mero sebelumnya hadir dan menghajarnya dan ia pergi. Hal yang paling ditunggu terjadi, Sable mengganti kostumnya dengan Sinterklas. Penonton bahagia. Eggball dari DOA bersiap dan Jekyll hadir dengan klien barunya, Kurgan. Ia jelas menang dengan mudah dan di segmen ini Jekyll menekankan bahwa ia melakukan semua ini demi uang. Eggball tiba-tiba bangkit dan menyerang Jekyll. Kemudian Truth Commission hadir membela Kurgan dan bala bantuan Eggball lanjut datang. Ini menunjukkan kalau Truth Commission kembali bersama di bawah Jekyll. Kemudian pencarian Billy Gunn dan Road Dogg berlanjut. Mereka menemukan ruang gelap lain dan memeriksanya. Dilanjut setelah ini. D'Lo Brown bersama Nations akan bertanding melawan Ken Shamrock. Belly to belly suplex lanjut ankle lock dan Shamrock berhasil menang. Nation siap untuk mengeroyok. The Rock kemudian datang dari entrance dan ia menganggap Ken Shamrock sebagai raja UFC yang tangguh. Dan karena ini Natal, ia akan memberi hadiah ke Ken Shamrock, yaitu match melawan dirinya di Royal Rumble Pay-Per-View untuk Intercontinental Championship match. Kemudian ia lanjut memerintah member Nations untuk bubar. Shamrock cukup senang dan Farouk yang tidak senang. Chyna berusaha untuk menenangkan Triple H dan Shawn di tempat yang berbeda, tetapi match tetap akan terlaksana. Billy dan Dogg lanjut mencari Mankind di ruang gelap berikutnya. Tiba-tiba Mankind menghantam mereka berdua dalam kegelapan. Kemudian lanjut menghajarnya sambil berbicara tidak jelas. New Age Outlaws kemudian berhasil mengurung Mankind di dalam brankas freezer. Selanjutnya, The Archers, formerly known as Goldust, hadir bersama Luna dengan kostum aneh spesial Natal. Ia hadir untuk membacakan dongeng The Night Before Christmas. Di tengah dongengnya, Sinterklas hadir dan bagi-bagi permen. Goldust kesal karena merasa terganggu. My bad. Will you get the hell out of here? Tapi ia tetap lanjut. Dan Sinterklas tersebut naik dan menghantam Goldust dari belakang. Siapa di balik kostum tersebut? Dia adalah tentu saja Vader. Dan mereka berdua kabur. Main event siap dimulai. Kali ini entrance mereka tanpa gangguan dan match akan segera dimulai. Di awal mereka saling ragu untuk berlaga. Helmsley yang pertama menjatuhkan Shawn dan Helmsley lanjut berlari memantul berkali-kali dan splash yang terkesan palsu dibuat-buat. Dan lanjut pin dan dihitung wasit 1, 2, 3. Dengan mudah Triple H berhasil menang. Ia menjadi New European Champion just like that. Lagi-lagi kita di prank DX yang seolah siap berlaga dengan acting-acting mereka sebelumnya. Malah Shawn dengan senang hati memberi title tersebut untuk partnernya.
Shawn berakting seolah-olah sedih karena kalah, wasit pun heran. Slaughter melihat dari entrance dan terlihat sangat kesal. Rencananya untuk memecah DX jelas tidak berhasil. Shawn lanjut akting sedih bahkan menangis seolah terharu. Mereka berpelukan dan mengejek Slaughter dari kejauhan. Slaughter kemudian bergumam dan komentator menjelaskan kalimat yang ia gumami tersebut. Slaughter bilang minggu depan Triple H akan lawan Owen Hart untuk mempertahankan title tersebut dan Raw is War berakhir.